abdi nyarios dengan dicontohkan dengan perintah zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Kenapa itu perintah dikatakan wajib? Kenapa itu perintah dikatakan harus? Baik sholatnya, zakat, puasa, haji dan perintah-perintah yang lainnya, mungkin termasuk muamalahnya, termasuk nikahnya, termasuk saling menolongnya, termasuk thalabul ilminya. Ini mungkin sebanyak itu terjadi sumbernya adalah dari donnya ijtihad. هادي أول ميدان دجوبة محمدا بدريل بعد لنجيد النور كانوان بيدي. Nah, bahas golongan yang ketiga. Yang pertama golongan orang yang beriman, kedua golongan orang yang kafir, ketiga golongan orang yang munafik. Dibedakan antara munafik dengan kafir. Kenapa? Biasa. Alladzina yu'minu, atas jelas orang-orang yang beriman, didinya rukun imannya ada dan rukun Islamnya ada. 5 tapi 6, 6 tapi 5. Itu di sana hanya ada 5 ayat. 5 ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman itu. Golongan pertama itu dan golongan yang kedua hanya 2 ayat, tetapi masuk kepada golongan yang ketiga, orang munafik. Allah menyampaikan dalam surat ini tidak cukup untuk membahas orang munafik itu dalam 1-2 ayat, tetapi harus dalam beberapa ayat. Kenapa? Karena munafik tidak bisa kelihatan. Kenapa? Karena orang munafik tidak bisa kelihatan, dan kedua munafik karena mengaku iman di lisan dan tidak mengaku iman dalam hatinya. Orang yang menyimpan sesuatu di dalam hati, kata Allah tidak boleh kita menuduh. Ya, tidak boleh menuduh kepada orang yang menyimpan sesuatu di dalam hati, karena kalau menuduh itu termasuk suudon. Maka ku abdi dibagi 3, siganya 2 don itu. Don itu adalah menyangka. Beda lagi dengan waham, itu adalah ragu. Waham itu adalah waham itu semacam lamun. Ada syak, ragu. Ada reb, ragu. Tapi ini don ini adalah menyangka, mengira. Dan don itu terbagi, ada don suudon, salah sangka, ada don husnudon, baik sangka. Tetapi di sana ada lagi satu don, ada don ijtihad. Kalau tidak ada don ijtihad, dan kalau seandainya don ijtihad tidak dibuka, maka tidak akan ada fikih seluas itu, tidak akan ada materi tauhid, teologi seluas itu, tidak akan ada ilmu-ilmu yang lain seluas itu kalau seandainya tidak ada don ijtihad. Nah, Pak Ustadz, sarang dugikan nyarios kalau tidak ada don ijtihad, ya. Kalau tidak ada don ijtihad, tidak akan ada ilmu-ilmu yang lain tadi. Kenapa? Karena ilmu yang ada itu datangnya dari donnya para ulama, bahwa ulama mengira dalam dalil itu ada sesuatu. Kalau ada sesuatu dikira oleh ulama di dalam dalil itu, maka wajib kepada ulama itu untuk mengamalkan terhadap donnya itu. Wajib mengamalkan terhadap donnya itu. Kenapa? Abdi nyarios dicontohkan dengan perintah sholat. Abdi nyarios dengan dicontohkan dengan perintah zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Kenapa itu perintah dikatakan wajib? Kenapa itu perintah dikatakan harus? Baik sholatnya, zakat, puasa, haji dan perintah-perintah yang lainnya, mungkin termasuk muamalahnya, termasuk nikahnya, termasuk saling menolongnya, termasuk thalabul ilminya. Ini mungkin sebanyak itu terjadi sumbernya adalah dari donnya ijtihad. Hanya mungkin di dia orang tafsiran deui don ieu tadi mengira sehingga suudon
don mengira-mengira jadi husnudon, tapi don yang satu lagi don ijtihad, kalau sudah dipegang oleh ulama itu bukan lagi don mengira, tapi don adalah suatu mengandung arti keyakinan. Jadi kalau sudah diolah itu don oleh ulama, itu menjadi yakin. Yakin. Kalau sudah diolah betul oleh ulamanya, maka yakinlah wajib sholat. Kalau tidak yakin gimana? Wajiblah wajib puasa, wajib haji, ya. Wajib ibadah, wajib adanya transaksi jual beli dalam muamalah, dalam hukum keluarga wajib adanya nikah, wajib adanya infak, wajib adanya segala hal, wajib adanya politik mungkin semacam itu. Itu semuanya itu dzon. Kenapa? Karena sudah ada sudah dilaksanakan atau sudah dipakai oleh ulama, maka dzon itu tidak mengira lagi, tapi dzon itu adalah tidak ragu lagi, tapi dzon itu adalah menjadi suatu keyakinan. Punten, upami tema ayeuna urang ngahartoskeun dzon satu keyakinan. Lah biasa moal. Gitu ya. Seandainya ulama mengatakan yakin, sekarang kembalikan lagi kepada logika kita, apakah memang dzon yang yakin ya, yang dzon mengira itu dan dipakai ulama menjadi yakin? Apa itu kira-kira yang menjadikan kekuatan yang mengarah kepada arah itu? Satu arahnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu adalah yang mengira akan ketemu Allah. Abdi naros ketemu Allah itu apa? Suatu perkiraan atau suatu keyakinan? Keyakinan. Disinilah ulama berbicara. Berbicara yakin itu bukan karena ada emosional ingin berpendapat ke arah itu, tapi justru dia itu mengatakan don yakin itu adalah karena sudah menemukan dalil yang mengarah kepada yakin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bakal ketemu dengan Allah, tapi tidak semuanya. Yang mana? Ini dibedakan. Semuanya akan ketemu dengan Allah. Akan ketemu dengan Allah, tapi yang mana yang ketemu dengan Allah itu? Yang benar ibadahnya mungkin ya. Yang benar pekerjaannya, amal solehnya, dan perintah-perintah yang lainnya, amar ma'ruf dan nahi mungkarnya mungkin, dan seperti itu, dan ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Maka ini hal ini sehingga Abdi membahas dia itu adalah donnya tiga, don suudon, don husnudon, don ijtihad yang menjadi ilmu. Maka kita ketika sampai sekarang ini, kita ini harus dilatih pemikiran kita untuk mengadakan don yang menghasilkan yang positif, yang menghasilkan kebenaran dan kebaikan. Planning, akhirnya planning, mencanangkan, merencanakan mungkin ya, termasuk itu adalah don-donnya yang harus ijtihadnya, yang harus berpikir ke depan. Faltang nafsu ma qaddamat lil ghad, kan gitu. Jadi kita harus melihat ke depan akan bagaimana, akan apa, tahu apa, akan terjadi bagaimana. Tidak tahu. Tadi nu dicontohkeun ku pribadi saatosna Rasulullah aya masa sahabat berapa tahun, hampir 200 tahun. Saatosna masa sahabat aya masa madzhab arba'ah tabi'in sareng tabi'in itu sekarang lebih 200 tahun. Ada lagi masa hadis, ada lagi masa tafsir, itu kurang lebih 200 tahun. Itu madhab itu diulas terus, dipelihara terus, sehingga Abi nyadoskan kenapa madhab sebelah sana. Kenapa? Karena dekatnya itu ulama dengan para sahabat dan dengan Rasulullah tentunya. Jadi artinya keilmuannya masih apa ya? Masih belum terkontaminasi, masih utuh, masih orisinil, baru kesininya kontaminasi dengan apa? Ulama tetap ulama, tapi dengan lingkungan kita bisa terkontaminasi. Sekarang aja kita sudah mungkin banyak yang terkontaminasi, kita juga sama. Maka wa minan nasi may yaqulu, siapa orang munafik itu?
Tidak boleh kita menyangka salah karena takut dia benar, dan kita tidak boleh kita menyangka benar takut salah. Disinilah Allah memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak boleh seudon, harus husnudon nomor 1, baru kedua preventifnya seudon. Tapi kita pakai juga don yang ketiga, yaitu don ijtihadnya itu. Don ijtihadnya, awas. Jadi tidak lepas nih al-aqlu, maka Abi nyebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Aku telah turunkan Al-Quran bahasa Arab. La'allakum taqilun, semoga engkau bisa berpikir akal. Ini sudah naik terus itu. Naik terus. Apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka tambah lagi sakit melihat perkembangan agama, hidayah dan keimanan atau ajakan. Orang munafik itu bukan malah menerima, malah menjauh, malah tambah masalah kepada perasaan dirinya. Sakitlah dalam hatinya dengan mendengar segalanya. Mendengar adzan juga sakit, mendengar qomat juga sakit, mendengar ngabringnya juga sakit. Ini corona akhirnya. Ini corona itu sistematis supaya orang Islam jauh dari masalah-masalah yang menakutkan kepada mereka. Adzan sudah agak berkurang, terutama aminnya ini yang menggema ini sudah berkurang di haram aminnya. Itu yang diinginkan. Amin di setiap masjid sudah berkurang karena corona. Itu yang diinginkan. Karena kalau ketika mendengar amin seperti itu, orang munafik, wah sieun, lewaksir hati-hati. Jadi ngabringna ke haram, ngabringna ke masjid geus leuwas untuk memberikan satu ilustrasi bahwa yang menakutkan mereka itu dirubahlah ilustrasinya supaya tidak sekompak ketika masa kondisi tidak ada corona. Ya memang kita tidak tahu nih masalahnya. Apa corona ini sudah betul-betul wabah yang akan mengganggu terhadap keimanan ini atau bukan? Tetapi ini dampaknya yang terasa. Ini adalah faktor yang terkait dengan orang-orang yang tadi yang saya sebutkan, yang munafik itu. Wa minas ma yaqul